Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya di pertemuan kita kali ini. Materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah terkait dengan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi ataupun pemisahan. Jadi yang namanya merger, konsolidasi, akuisisi ya, itu terjadi karena kebutuhan perusahaan untuk melakukan yang namanya restrukturisasi perusahaan ya. Kenapa kok perlu adanya restrukturisasi ya? Jadi ini sebagai upaya perusahaan untuk melakukan pengembangan bagi perusahaan itu sendiri untuk melangkah atau menuju ke arah yang lebih baik ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja daripada perusahaan itu sendiri seperti apa. Nah, adapun bentuk-bentuk restrukturisasi ini ya, itu ada 4 macam yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah merger, konsolidasi, akuisisi, dan juga pemisahan ataupun separasi perusahaan. Kita bahas satu-satu materi kita hari ini terkait dengan merger. Jadi untuk merger ya, merger itu apa sih? Merger itu adalah sebuah proses penggabungan atau difusi antara dua perseroan atau dua PT ya, dengan salah satu di antaranya itu tetap berdiri dengan nama perseroan yang sudah ada ya. Sementara yang lain ya, PT yang lain atau perseroan yang lain kemudian namanya itu akan lenyap dengan segala kekayaan itu dimasukkan ke dalam perseroan yang namanya itu masih digunakan ataupun namanya masih berdiri. Itu adalah merger. Jadi semua proses merger itu biasanya dirahasiakan ya sama masyarakat umum, bahkan juga oleh karyawan ya pada perusahaan yang terlibat ya, karena hampir sebagian besar upaya merger itu nggak berhasil. Makanya kemudian dipilih untuk dirahasiakan. Karena kita tidak tahu ya, jadi sulit untuk menentukan atau memperkirakan berapa banyak potensi merger yang terjadi setiap tahun. Itu adalah merger. Nah, merger ini itu ada beberapa macam. Ya. Sebelumnya saya akan membahas dulu. Jadi sebenarnya tujuan perusahaan selain daripada tadi melakukan restrukturisasi ya, kemudian mereka memilih untuk menggunakan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi, itu ada tujuan yang mau dicapai oleh perusahaan. Yang pertama itu membeli produk lain ya, atau lines untuk melengkapi produk lines dari perusahaan yang mau diambil alih ya, atau bahkan menghilangkan ketergantungan perusahaan ya terhadap produk lines atau service line yang ada pada saat ini. Kemudian akses teknologi baru itu jelas ya, karena perusahaan yang mau ikut sertakan atau digabungkan ataupun yang lainnya ya dengan salah satu metode ini itu teknologinya itu lebih bagus ya. Jadi memiliki teknologi yang lebih bagus sehingga menarik untuk dilakukan yang namanya restrukturisasi ini. Kemudian memperoleh pasar baru itu jelas. Kemudian memperoleh hak pemasaran. Jadi pemasaran yang tadinya terbagi oleh beberapa perusahaan, ketika perusahaan ini bergabung, bersatu dan lain sebagainya, ini kemudian pasarnya menjadi sama. Gitu ya. Jadi satu perusahaan menarik beberapa pasar dari perusahaan-perusahaan yang tadinya berdiri. Kemudian memperoleh kepastian pemasok dan bahan baku. Jadi semakin banyak perusahaan itu kemudian kan bahan bakunya itu menjadi terbagi gitu ya. Dengan adanya penggabungan ini hanya meninggalkan satu perusahaan aja, itu kemudian stok bahan bakunya itu jadi lebih terjamin.
Kemudian melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Jadi kemudian bisa mengalihkan juga gitu ya investasi, ya melakukan investasi keuangan ke beberapa perusahaan yang lain gitu ya, dengan tujuan bahwa nantinya adanya peningkatan kinerja tadi ya yang tadi disebutkan di awal itu menjadi semakin baik lagi. Kemudian mengurangi atau menghambat persaingan dan juga mempertahankan kontinuitas bisnisnya. Oke, kembali lagi ke merger yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang namanya merger itu juga mereka punya yang namanya bentuk ya. Jadi tipe-tipe merger ya. Jadi kalau saya contohkan merger itu yang seperti apa? Ya sebenarnya merger itu ya tipenya banyak ya. Cuma yang pasti kita tahu adalah dia kan melikuidasi perusahaan yang lain ya. Jadi mempertahankan satu perusahaan kemudian melikuidasi perusahaan yang lain, jadi meleburkan, menghilangkan ya. Contohnya misalkan perusahaan A itu nanti eksis ya, mengambil alih perusahaan B yang nantinya PT B-nya ini akan hilang diserap masuk ke PT A. Itu contohnya. Nah, tipe-tipenya itu ya sebenarnya bisa diklasifikasikan menjadi 5 tipe merger. Yang pertama itu adalah merger horizontal ya. Jadi merger horizontal ini merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Jadi sebelum terjadi merger, nanti perusahaan ini biasanya itu bersaing satu sama lain gitu ya. Jadi dalam pasar industri yang sama. Yang kemudian salah satu tujuan dilakukannya merger dan juga akuisisi horizontal. Jadi merger dan akuisisi itu sebenarnya hampir mirip. Itu untuk mengurangi persaingan, jadi persaingannya biar bisa sedikit berkurang dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran, dan juga distribusi. Nah, kemudian efek dari merger horizontal ini biasanya semakin terkonsentrasinya market atau struktur pasar, pada industri tersebut. Nah, kalau misalkan hanya sedikit pelaku usahanya, ya maka struktur pasarnya itu mengarah pada bentuk oligopoli atau bahkan mengarah ke monopoli. Contohnya seperti yang kita tahu sekarang ya. Memang dia tidak meninggalkan salah satu nama dari beberapa perusahaan. Ya, jadi dia benar-benar mengganti namanya, gitu ya. Yaitu adalah 3 perusahaan besar perbankan terbesar syariah ya, yang namanya Mandiri Syariah, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah ya. Kemudian di merger disatukan menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi dia membuat nama baru. Tujuannya apa? Salah satunya itu. Jadi pasarnya itu menjadi terkonsentrasi ya, jadi tidak terpecah karena sebenarnya pada dasarnya itu kegiatan usaha yang mereka lakukan baik dari 3 perusahaan ini sebenarnya sama gitu ya. Jadi daripada kemudian terbagi gitu ya, karena mereka sebenarnya masih yang lepas gitu ya, yang lepas tidak dalam payung perusahaan konvensionalnya itu adalah Mandiri Syariah sebenarnya. Yang masih berpayung di perusahaannya itu adalah BRI dan BNI Syariah. Tuh, makanya kemudian mereka yang menarik adalah si Mandiri Syariahnya, tapi kemudian mengganti namanya menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu contohnya. Kemudian merger yang kedua adalah merger vertikal. Ya, untuk merger vertikal ini ya, dia integrasi yang melibatkan perusahaan yang bergerak dalam tahapan proses produksi atau operasi ya. Jadi merger ataupun akuisisi tipe ini ya itu dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir ataupun yang sebaliknya. Tuh. Nah, merger dan akuisisi vertikal itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mereka pengen mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok ataupun pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan itu ya, dan pengguna. Jadi kadang tidak semua perusahaan itu memiliki bidang usaha yang lengkap mulai dari penyediaan bahan baku, menginput, memproduksi sampai memasarkan produk. Jadi
Jadi untuk menjamin bahwa nanti pasokan inputnya itu berjalan dengan lancar, nah biasanya perusahaan itu bisa mengakuisisi ataupun melakukan merger dengan pemasoknya. Tuh, jadi mereka tidak perlu repot-repot mengambil bahan baku, gitu ya. Jadi langsung aja si pemasoknya yang diakuisisi. Gitu. Jadi menjadi part of perusahaannya dia. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah merger konglomerat. Tuh, kalau merger konglomerat ini dia merger dari 2 atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait sama sekali. Ya. Jadi dia terjadi apabila perusahaan berusaha melakukan diversifikasi atau mendiversifikasi bidang bisnisnya dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda. Biasanya seperti itu. Jadi dia dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan, kemudian terbentuk adanya konglomerasi. Jadi bidang bisnisnya nanti akan beragam dalam industri yang berbeda. Jadi ini mergernya Sultan. Jadi dia mengakuisisi beberapa usaha untuk dijadikan bagian daripada usaha dia yang sudah ada dengan tujuan biar dia pasarnya atau lingkup bisnisnya menjadi semakin lebih luas. Kemudian yang selanjutnya adalah merger eksistensi pasar. Nah, untuk yang eksistensi pasar ini itu dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan secara bersama-sama untuk memperluas area pasar. Ya, tujuannya untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produknya mereka masing-masing. Tuh. Nah, ini yang merger ini, ya, yang eksistensi pasar ini sering dilakukan oleh perusahaan lintas negara, ya, dalam rangka ekspansi, ya, dan juga penetrasi pasar. Jadi untuk dilakukan untuk mengakses pasar luar negeri dengan cepat tanpa harus membangun fasilitas produksi, ya, dari awal di negara yang akan mereka masuki. Ya, untuk mengatasi keterbatasan ekspor aja, ya, karena nggak fleksibel, ya, kegiatan ekspornya tidak fleksibel dalam penyediaan produk, ya, terhadap konsumen luar negerinya, makanya kemudian dia melakukan merger eksistensi pasar. Kemudian yang terakhir adalah eksistensi produk. Ya, untuk eksistensi produk itu merger itu dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan, ya, yang mana tujuannya dia mau memperluas lini produk daripada masing-masing perusahaannya itu sendiri. Nah, nanti setelah terjadinya merger ini, ya, nanti perusahaan pasti akan menawarkan lebih banyak jenis dan juga lini produk, jadi dia bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Jadi dia memanfaatkan kekuatan departemen risetnya, ya, dan pengembangan, jadi R&D-nya dimanfaatkan untuk mendapatkan adanya sinergi melalui yang namanya efektivitas riset, sehingga perusahaan itu juga lebih produktif dan juga lebih inovatif, seperti itu. Nah, kemudian dari tipe-tipe tersebut, ya, kemudian alasan perusahaan itu melakukan merger, ya, ataupun akuisisi, ya, tadi saya bilang karena merger dan akuisisi itu hampir sama, itu apa, gitu ya. Jadi kalau tujuannya, ya, alasan perusahaan itu melakukan penggabungan itu karena pertumbuhan dan juga adanya diversifikasi. Jadi pengen pertumbuhan, jadi perusahaan itu pengen adanya pertumbuhan yang lebih cepat, baik nanti size-nya, ya, sahamnya, ataupun diversifikasi usaha, ya, itu bisa melakukan merger ataupun akuisisi, ya. Jadi perusahaan nantinya juga tidak memiliki risiko dengan adanya produk baru tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah sinergi. Ya, jadi sinergi itu nanti bisa tercapai kalau merger itu menghasilkan tingkat skala ekonomi atau economies of scale. Ya, masih ingat ya economy of scale. Jadi perpaduan biaya overhead itu pasti akan meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak di merger. Jadi ada peningkatan pendapatan. Jadi kemudian ketika pendapatan semakin meningkat, berarti kan nanti kinerja dari perusahaan itu kan otomatis juga dinilai meningkat juga. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan dana. Jadi banyak perusahaan itu biasanya tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, ya, tapi bisa memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal.
ya, dengan menggabungkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dan juga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan, ya, dan penurunan kewajiban keuangan. Kemudian adanya penambahan keterampilan manajemen dan teknologi dan juga pertimbangan pajak, ya. Ada juga selain itu juga meningkatkan likuiditas daripada pemiliknya dan juga melindungi diri dari pengambil alihan karena semakin kuat, karena dia sudah mengambil alih beberapa perusahaan yang lain, jadi kekuatan dari perusahaan yang sudah termerger ini menjadi lebih kuat dan tidak bisa diambil alih lagi. Kemudian adapun tetap kelebihan dan kekurangan dari merger, ya. Kelebihannya sendiri, pengambil alihan merger itu sebenarnya lebih sederhana, lebih murah dan juga dibandingkan dengan pengambil alihan yang lain. Sedangkan kekurangannya, ya, kekurangan dari merger itu harus ada persetujuan dari para pemegang saham dari masing-masing perusahaan, ya. Dan untuk mendapatkan persetujuan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu adalah kekurangannya. Jadi meskipun lebih murah, tapi waktunya itu lama, kekurangannya. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi. Ya, untuk konsolidasi ini penggabungan. Jadi penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan membubarkan perusahaan tersebut tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Tuh, jadi dilebur PT X, PT Y, ya, dilebur kemudian menjadi PT W. Berarti contoh yang tadi saya sebutkan ini lebih ke konsolidasi, ya, karena mereka membuat nama baru. Jadi dilebur B Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, itu kan dilebur semua, ya. Kemudian jadi satu nama, jadi Bank Syariah, berarti dia konsolidasi. Ya. Kemudian dasar hukumnya untuk konsolidasi, ya, itu sama seperti merger, ya. Di prinsipnya ini prinsip konsolidasi itu sama dengan prinsipnya merger. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akuisisi, ya. Untuk akuisisi dia itu pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Jadi berakibat beralihnya pengendalian terhadap perusahaan. Jadi dia berbeda dengan merger. Kalau akuisisi, ya, itu tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya, ya. Jadi setelah terjadi akuisisi, kedua perusahaan ini masih tetap eksis, hanya kepemilikannya yang kemudian berubah. Tuh, jadi misalkan PT A, dia mengambil alih kepemilikan PT B, sementara nama PT B ini tetap eksis, jadi masih ada, cuma namanya kemudian menjadi satu holding dengan PT B-nya. Jadi kepemilikannya hanya berubah, tapi namanya tetap sama. Jadi tidak bergabung, dia tetap sendiri, tapi kepemilikannya yang berubah. Gitu. Nah, untuk yang akuisisi, dasar hukumnya dia ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95 tentang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaan. Itu juga mengatur mengenai secara khusus mengenai akuisisi. Salah satunya dalam ayat 1, pengambil alihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan. Kemudian ada juga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 di Undang-Undang Perbankan. Kemudian itu aja. Itu yang terkait dengan merger dan akuisisi. Kemudian kelebihannya, ya, kelebihan dan kekurangan daripada akuisisi, gitu, ya. Jadi akuisisi saham itu tidak memerlukan rapat pemegang saham atau tidak perlu adanya rapat pemegang saham, ya, RPS, dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang sahamnya nanti tidak menyukai tawaran bidding firm-nya, ya, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual ke bidding firm-nya tersebut. Tuh. Nah, kemudian
Yang lain adalah akuisisi saham, itu perusahaan itu dapat membeli, yang membeli itu dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang nantinya akan dibeli. Ya, akuisisi. Ya, intinya gini deh. Yang namanya akuisisi itu kelebihannya itu masih memakai nama yang lama. Kelebihannya jadi namanya tidak hilang. Yang kedua adalah tidak memerlukan yang namanya surat izin usaha baru karena namanya masih tetap ada, masih tetap eksis, cuma kepemilikannya aja yang berubah. Kemudian kekurangannya adalah dia kurang efisien. Ya, kenapa kok kurang efisien? Ya karena dia masih tetap melakukan tugas yang sama gitu ya. Cuma hanya perpindahan kepemilikan aja, namanya tetap sama. Tapi untuk pembagian keuntungan dan lain sebagainya mereka akan tetap terpisah. Kemudian mudah menjadi duplikasi atau pemborosan, gitu ya, karena dia sendiri-sendiri berdirinya, nggak bareng-bareng. Ya, jadi dari tatanan top sampai lini bawah itu kan kemudian tetap sendiri-sendiri. Jadi untuk efisiensinya menjadi kurang dan juga pemborosan. Kemudian hanya kepemilikan perusahaan aja yang berubah. Nah, untuk yang kedua, yang selanjutnya itu adalah separasi. Kalau separasi itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan itu beralih karena hukum kedua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasifa perseroan itu beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih tersebut. Nah, contohnya misalkan ada dua pola dalam proses separasi. Yang pertama itu pola pertama ini PTA itu kemudian terbagi menjadi dua, ya, pembentukan entitasnya terbagi menjadi dua. Jadi PTA ini berakhir entitas bisnis dan eksistensi hukumnya, kemudian melakukan pemisahan aset, ya, PTA ini, kemudian pemisahan aset dan membentuk yang namanya perusahaan baru karena entitas bisnisnya sudah berakhir itu ya. PTA ini kemudian dia membuat perusahaan baru yang namanya kemudian dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan AB dan perusahaan AC. Itu PT AB dan AC. Jadi PTA dibagi menjadi dua karena entitas bisnis dan eksistensi hukumnya sudah selesai, kemudian diseparasi menjadi dua perusahaan. Nah, pola yang kedua ini PTA itu masih eksis sebagai perusahaan dan mengadakan pemisahan aset, ya, dengan membentuk perusahaan baru lagi itu menjadi namanya PTB. Ya, jadi dia masih eksis, kemudian dipisahkan asetnya dengan membuat perusahaan baru dengan nama yang lain. Itu cuma satu perusahaan. Kalau yang pola yang pertama kan dia dibagi menjadi dua. Tapi kalau yang pola kedua ini dibagi menjadi satu, ya, tapi asetnya dipisahkan. Jadi nama yang lama itu masih stay, masih ada. Itu kemudian menjadi PTB. Jadi dipisah. Ya, tapi nama yang lama masih ada. Tadi tetap eksis. Ya, perusahaannya tetap eksis. Oke. Kemudian tadi kelebihan dan kekurangan dari separasi atau pemisahan, ya. Yang pertama kelebihannya adalah masih memakai nama lama dan juga nama baru. Itu untuk pola yang kedua yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk pola yang kedua juga itu tidak perlu yang namanya surat izin baru karena dia hanya memisahkan asetnya. Tapi nama yang lama kan dia masih tetap eksis. Kemudian yang ketiga kelebihannya itu juga tidak memerlukan yang namanya program rasionalisasi. Itu yang di pola 2. Nah, kekurangannya semuanya ada di pola yang pertama. Yang pertama dia tidak memakai nama lama.
dia nama aslinya dia menjadi hilang. Kemudian karena kemudian dia membentuk 2 perusahaan baru, otomatis dia harus mengurus surat izin yang baru dan harus melakukan yang namanya program rasionalisasi. Tuh, itu adalah terkait dengan separasi. Nah, kita bahas juga sedikit tentang ini akuisisi tadi sudah ya, aspek yuridisnya. Aspek yuridis daripada akuisisi gitu ya. Dasar hukum akuisisi itu sebenarnya memang tetap jual beli. Ya, jadi di mana direksi perusahaan yang mau mengakuisisi itu mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi mengenai hak milik atas saham perusahaan yang terakuisisi atau diambil alih. Tuh, jadi nanti perusahaan yang terakuisisi itu menerima penyerahan hak atas sejumlah uang harga saham tersebut. Itu tercatat di dalam pasal 613 KUHP perdata ya. Tuh. Kemudian biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik juga, kemudian jaringan perusahaan yang luas, kemudian serta terkelompok dan juga konglomerasi, gitu ya. Tapi ada juga, gitu ya, perusahaan yang terakuisisi itu biasanya perusahaan kecil yang sulit untuk berkembang, yang memang ingin bergabung di dalam perusahaan konglomerasi, gitu ya. Jadi akuisisinya kadang terjadi secara sukarela, ya, atau friendly takeover, atau ada juga yang dia terpaksa unfriendly takeover, jadi dipaksa untuk diakuisisi, atau yang dia secara sukarela memang mengakuisisi. Tujuannya untuk apa ya? Sebenarnya pengembangan juga untuk perusahaan tersebut, gitu ya. Kan mana ada pengusaha yang mereka menjalankan atau membangun usahanya tidak ingin mendapatkan laba perusahaan, ya pasti kan pengen. Nah, ketika dia menjalankan sendiri, itu laba yang didapatkan itu sedikit atau minimal. Nah, caranya bagaimana nih perusahaan jalan keluarnya adalah ya dia mengakuisisikan dirinya ke perusahaan yang lebih besar. Ya, nanti dari situ ya memang kemudian pengambil alihannya kepemilikannya memang menjadi berkurang. Tuh. Tapi kan dia tetap menjadi pemegang, dibeli aja sahamnya. Kemudian nanti bisa mendapatkan laba yang besar. Oke, itu dia materi kita hari ini terkait dengan restrukturisasi perusahaan yang ada 4 macam, yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, dan juga separasi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silakan teman-teman bisa bertanya kepada saya. Untuk tugas jangan lupa ada di muka, nanti silakan teman-teman bisa cek lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.